Apa kau takut padaku? Tanya Darren lagi, kini kedua tangan Darren sudah melingkar sempurna di pinggang putri. Belum sempat putri menjawab Darren sudah lebih dulu satu tangan Darren menarik tengkuk putri dan tangan satunya masih terlingkar indah di pinggang ramping putri. Darren terus melumat bibir putri. Tolong lepaskan, bukankah Tuan sudah memiliki seorang istri? Ucap Darren dengan santai lalu menarik kembali tengkuk putri. Putri menangis dalam hati ternyata Darren sama sekali tak pernah menganggapnya. Jangan pernah lagi kau lari dariku karena jika itu terjadi akan kupastikan mengurungmu di satu tempat dan kau tak akan pernah bisa keluar dari tempat itu. Apa kau mengerti? Tuan tolong jangan lakukan itu padaku, seperti kau bilang aku hanya seorang yang menjual diriku karena uang apalagi aku adalah kekasih dari sepupumu bukankah tidak etis jika pengusaha besar yang terpandang sepertimu memperlakukanku seperti ini. Aku tidak peduli pada semua itu. Aku akan melakukan apapun yang ku mau dan kusukai dan tak ada satu orang pun yang bisa melarangku. Lalu Darren menarik tangan putri dan keluar. Merasa tak nyaman putri menghempaskan tangan Darren yang sedang menggenggam tangannya. Maaf tuan aku sama sekali tak nyaman dengan keadaan ini. Darren pun membiarkan putri berjalan di depannya. Sampai di lobi. Tuan apa yang kau lakukan? Putri berteriak saat Darren mengangkat tubuhnya dan memasukkannya ke dalam mobil yang ia tahu adalah mobil Darren. Duduk ancam Darren karena putri terus saja memberontak. Sepanjang perjalanan putri duduk diam tak ingin sama sekali berbicara dengan Darren bahkan untuk melihat wajahnya saja membuat putri sangat kesal. Berbeda dari putri Darren malah beberapa kali melirik putri dengan wajah yang dipenuhi senyuman. Di mana ini? Kenapa kau membawaku ke sini? Putri bertanya saat mobil Darren sudah terparkir di depan satu restoran mewah dengan pemandangan pantai yang begitu indah. Turunlah. Sebenarnya Darren memiliki janji dengan kliennya di restoran itu hanya saja janjinya sekitar jam 4 sore dan sekarang baru jam 2 siang. Darren sengaja membawa putri karena ingin mengajak wanita itu jalan-jalan terlebih dulu. Putri berlari ke arah pantai, merentangkan kedua tangannya. Hua ini sangat indah. Putri berhenti sejenak untuk melepaskan sepatunya dan dengan senangnya putri bermain air laut sambil beberapa kali menendang air itu. Hua ini sangat menyenangkan. Teriaknya lagi sedang Darren masih terus mengawasi putri dengan senyum yang tak pernah pudar di wajah tampannya. Tak lama Darren membuka sepatunya, menggulung celananya juga menggulung sedikit lengan kemejanya lalu berjalan mendekat pada putri. Apa kau suka? Tanya Darren dan tanpa malu memeluk pinggang putri dari belakang dan menyandarkan dagunya di pundak putri. Dek jantung putri berdetak sedikit cepat saat mendapat perlakuan lembut itu. Tak ingin terpengaruh, putri menutup matanya tak lama lalu menghembuskan nafasnya dan dengan pelan melepaskan tangan Darren dari pinggangnya lalu perlahan membalik tubuhnya menghadap Darren. Maaf tuan sepertinya kurang pantas jika tuan memelukku seperti itu. Tuan sudah menikah dan aku tak ingin dikatakan sebagai wanita perusak rumah tangga orang. Ucap putri sedikit bercanda. Seakan tak peduli, Darren malah menarik pinggang putri, melingkarkan lagi kedua tangannya di pinggang itu dan perlahan mulai memajukan wajahnya. Saat Darren sudah berjarak sangat dekat dengan putri tiba-tiba. Sudah kukatakan jangan pernah menolakku. Putri berontak, memukul dada Darren tapi pria itu sama sekali tak bergeming. Darren apa yang kau lakukan di sini? Suara seorang wanita mengalihkan perhatian Darren dan putri. Darren tak menggubrisnya, menarik tangan putri berniat meninggalkan tempat itu tapi satu tangan Darren dicekal. Rania apa yang kau lakukan? Lepaskan tanganmu dariku. Teriak Darren. Seharusnya aku yang bertanya apa yang sedang kau lakukan. Kau menyakitiku Darren kau meninggalkanku dan menikah dengan wanita culun itu dan sekarang kau bahkan berselingkuh dariku dan tanpa sepengetahuan istrimu. Darren hanya memandang malas pada Rania dan meneruskan kembali langkahnya. Au, putri meringis karena Rania menarik rambutnya. Lepaskan rambutku, teriak putri. Dasar wanita penggoda, kau sama sekali tak pantas dengan Darren. Oh asteris, teriak putri lagi. Lalu dengan kasarnya putri melepaskan tangan Darren yang sedang menggenggam tangannya, membalikan tubuhnya dan plak, berani sekali kau menarik rambutku, kau pikir kau siapa? Rania berniat membalas tamparan putri tapi putri sudah lebih dulu menangkap tangannya dan menghempasnya kasar. Kau pikir aku takut dengan wanita sepertimu? Hei dengar wanita tak tahu malu, jika kau menyukainya. Putri menunjuk Darren, berusahalah walau aku tak jamin usahamu itu akan berhasil. Putri tersenyum remeh pada Rania yang melihatnya dengan penuh kebencian. Dua wanita itu terus terlibat argumen sedang Darren hanya berdiri santai dengan kedua tangannya berada di depan dada dan berlalu dari tempat itu meninggalkan Putri dan Rania.
Ternyata Darren benar-benar meninggalkan Putri di tempat itu dan terpaksa Putri harus menunggu bus penumpang karena di tempat itu sama sekali tak ada taksi. Sepanjang perjalanan Putri terus memaki Darren dengan berbagai sumpah serapah. Sementara di kediaman Darren sampai di rumah hampir setengah 9 malam, tak langsung masuk kamar Darren melangkah masuk ke ruang kerjanya. Big tolong minta Sienna membuatkan kopi untukku. Maaf tuan, Nona belum pulang. Ucap Art itu dengan nada sedikit takut. Belum pulang. Darren mengerutkan keningnya menatap jam tangan di pergelangan tangan kirinya. Kemana wanita itu? Darren mengambil ponselnya, beberapa kali menelpon dan beberapa kali juga operator memberitahu nomor ponsel Sienna sedang tidak aktif. Darren mengendus kesal lalu menelpon Akbar dan memintanya untuk mencari keberadaan Sienna. Wanita itu selalu membuatku pusing. Darren memijat pangkal hidungnya lalu meneruskan kembali langkahnya memasuki ruang kerja. Astaga, kemana dia? Darren mondar-mandir di balkon kamar beberapa kali melihat pintu gerbang rumahnya. Sudah jam 10 lebih tapi Sienna belum kembali juga. Dia nggak mungkin kabur kan? Tanya Darren pada dirinya sendiri. Nggak mungkin dia pasti nggak kabur dariku. Lihat saja jika dia berani melakukan itu maka aku akan mematahkan kedua kakinya itu. Darren terus berbicara dengan dirinya sendiri. Jam 10:19 Sienna sampai di rumahnya. Berjalan sambil mengendap-endap berharap Darren sudah tidur. Dari mana saja kamu? Tuan, maaf tadi pekerjaanku sedikit banyak jadi aku menyelesaikannya terlebih dulu. Alasan Sienna, tak mungkin dia memarahi Darren yang meninggalkannya karena tadi yang ditinggal Darren adalah Putri bukan Sienna. Culun, bukankah aku sudah mengatakan untuk tidak pulang di atas jam 7 malam? Apa kau lupa atau kau pura-pura lupa? Beberapa kali Darren mendorong kening Sienna dengan begitu kasar. Maaf tuan, aku janji tak akan melakukannya lagi. Darren menyeringai. Sepertinya kau harus selalu diberi hukuman agar kau selalu ingat dengan semua perintahku. Darren menarik kasar rambut Sienna dan membawanya masuk ke kamar mandi. Darren mendudukan Sienna di bawah shower kemudian menyetel air paling dingin. Ini sangat dingin tuan, aku sama sekali tak tahan. Ucap Sienna begitu air dingin itu menyentuh kulitnya. Sienna hendak berdiri tapi Darren sudah lebih dulu menarik tangannya, mencengkram kuat rahangnya. Ingat Culun, bukan aku yang kejam padamu tapi kau yang selalu membuat kesalahan dan dengan senang hati meminta hukuman dariku. Tubuh Sienna bergetar menahan dingin, bibirnya pucat sedang Darren hanya memandangnya tanpa ekspresi. Hampir 20 menit akhirnya Darren mematikan air dingin itu, menyetel kembali shower dengan air hangat. Tak lama lalu Darren mengangkat tubuh Sienna yang lemas tak berdaya. Sebelumnya Darren memanggil Art dan memintanya untuk menggantikan pakaian Sienna. Jika kau berani pulang larut malam lagi maka aku tak segan-segan menghukummu lebih parah dari malam ini. Bisik Darren di telinga Sienna dan entah dorongan dari mana Darren menarik Sienna ke dalam pelukannya. Darren menyingkirkan beberapa helai rambut yang menutupi wajah Sienna. Kenapa wajahnya sangat mirip dengan Putri? Darren lebih memperhatikan. Aku tak salah, wajahnya memang benar-benar mirip Putri. Darren menghentikan matanya tepat di tompel Sienna, tangannya bergerak menyentuh tompel itu dan betapa kagetnya Darren saat tompel itu sedikit bergeser dari tempatnya. Apa ini? Darren mengangkat tompel itu dari wajah Sienna. Astaga, ini tompel palsu. Darren menatap Sienna lagi. Jadi selama ini kau membohongiku Sienna, dan untuk apa juga kau berpenampilan culun kalau nyatanya kau memiliki wajah yang begitu cantik. Darren meletakkan kembali tompel itu di pipi Sienna. Bukannya marah, Darren malah mengelus lembut wajah Sienna dan keningnya dan tak lama Darren tertidur masih dalam posisi yang memeluk Sienna. Pagi harinya Sienna bangun terlebih dulu. Astaga, apa yang kulakukan? Dia bisa memarahiku habis-habisan kalau tahu aku memeluknya seperti ini. Ucap Sienna dan dengan pelan menarik tangannya dari pinggang Darren lalu dengan buru-buru Sienna melangkah untuk membersihkan diri sedang Darren langsung membuka matanya saat mendengar bunyi pintu kamar mandi. Ternyata Darren sudah bangun, hanya saja dia sangat malas untuk membuka matanya. Astaga, apa Darren melihat wajahku yang seperti ini? Sienna memalingkan wajahnya ke kiri dan ke kanan di depan kaca kamar mandi. Semoga dia tak curiga padaku. Di meja makan seperti biasanya Darren dan Sienna makan dalam diam. Darren sengaja belum bertanya perihal kebohongan Sienna. Ingat, jangan pulang larut malam ini atau aku akan menghukummu lebih parah dari yang semalam. Darren mengingatkan sebelum naik ke mobilnya dan tak seperti biasanya hari ini Darren bahkan mengecup singkat kening Sienna dan tentu saja Sienna kaget dengan perlakuan tiba-tiba itu. Apa yang terjadi dengannya? Apa dia mabuk? Sienna bertanya dan mencoba menebak. Plan Corp. Akbar, tolong carikan 2 pengawal wanita untuk istriku.
Perintah Darren. Istriku, ucap Akbar dengan kening yang berkerut karena tak biasanya Darren menyebut Sienna dengan kata istriku. Astaga Akbar, kenapa kau masih berdiam diri di situ? Darren sedikit meninggikan nada suaranya. Maaf tuan, saya akan mencarinya sekarang juga. Dengan tergesa-gesa Akbar keluar dari ruangan Darren. Darren berencana menyewa pengawal untuk diam-diam mengikuti semua kegiatan Sienna. Ingin memiliki bukti nyata terkait tebakannya tentang Sienna dan Putri. Di tempat lain, seperti biasanya Putri menemani klien yang menyewa jasanya. Putri sangat senang karena yang menyewanya hari ini adalah Alan, keduanya terus mengobrol dan tiba-tiba. Dasar kemarin Darren dan sekarang sepupunya. Sindir Rania yang tiba-tiba berdiri di samping Putri sedang Putri hanya menatapnya malas. Lihat saja, setelah ini aku yakin Darren akan meninggalkanmu. Rania tersenyum meremehkan. Baguslah kalau begitu karena sejujurnya aku sama sekali tak menyukainya dan jika kau mau maka kau bisa mengambilnya. Rania geram dengan ucapan Putri yang seolah meremehkannya. Dasar wanita penggoda tak tahu malu. Rania ingin menamparkan tapi Putri sudah lebih dulu menarik rambut belakang Rania. Sudah kukatakan jangan berani kau menyentuhku. Au sakit, lepaskan rambutku wanita sialan. Rania sedikit berteriak menahan sakit. Minta maaf padaku maka aku akan melepaskannya. Rania tak mengatakan apa-apa, Putri menarik rambut Rania dengan lebih keras membuatnya lebih kesakitan. Ku bilang minta maaf padaku maka aku akan melepaskannya. Oke aku minta maaf padamu. Apa yang kau katakan? Aku sama sekali tak mendengarnya. Ku bilang aku minta maaf padamu. Rania berteriak dengan keras. Dan di saat yang sama Putri melepaskan rambut Rania dengan senyum penuh kemenangan menghiasi wajah cantiknya. Kau lihat saja nanti pasti aku akan membalas semua perbuatanmu ini. Rania lalu meninggalkan tempat itu. Putri berbalik melihat Alan, dengan wajah songongnya Putri mengangkat satu alisnya sedang Alan tersenyum mengangkat dua jempolnya untuk Putri. Tak kusangka kau adalah Wonder Woman, ucap Alan bercanda lalu keduanya tertawa. Putri melihat Darren dan kedua orang tuanya berjalan mendekat ke arah Putri dan Alan. Entah apa yang terjadi, menurut Putri belakangan ini pekerjaannya tak berjalan lancar seperti biasanya. Entah kutukan atau apa dia selalu bertemu Darren saat sedang menjalankan pekerjaannya. Halo sayang, apa kabar? Sapa Mama Darren saat sudah duduk di samping Putri. Baik Tante, Putri tersenyum ramah pada wanita parubaya yang sudah dianggap seperti mamanya itu. Mereka mengobrol sambil beberapa kali bercanda, sedang Darren duduk dengan diam dan beberapa kali Putri tak sengaja melihat Darren yang sedang menatapnya dengan tatapan penuh kemarahan. Kenapa dia melihatku seperti itu sih? Apa kalian belum punya rencana untuk menikah? Tanya Mama Darren tiba-tiba membuat Darren tersedak. Kamu kenapa sih Darren? Makannya hati-hati dong, omel Mama sambil memberi minuman pada Darren. Bagaimana sayang? Apa kalian sudah pernah membicarakan tentang pernikahan? Tanya Mama lagi pada Putri. Mama apa-apaan sih? Kenapa pakai nanya hal begituan segala? Guman Darren tak suka dengan pertanyaan mamanya pada Putri. Sedang Putri hanya tersenyum tanpa menjawab pertanyaan itu. Sudahlah Aunty, jangan ditanyakan lagi, kasihan Putrinya jadi tak nyaman. Bukan Putri yang belum siap menikah tapi Alan. Sangga Alan saat melihat Putri mulai tak nyaman dengan pertanyaan itu.